Memahami kurang disiplin dan disiplin. Kurang disiplin adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku baik di lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat. Dalam bimbingan konseling Islam, kurang disiplin dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang belum memiliki kesadaran atau pencerahan terhadap kekuasaan Allah SWT. Contoh yang dapat menyebabkan perilaku tidak disiplin pada siswa, di antaranya 1. Motivasi diri yang rendah, 2. Manajemen waktu yang kurang baik, 3. Faktor keluarga, 4. Faktor guru, 5. Lingkungan yang mendukung, 6. Pengaruh teman sebaya. Contoh perilaku kurang disiplin dalam Islam adalah kurang taat aturan, masuk terlambat, mengakhiri lebih cepat dari yang seharusnya, menyanyiakan waktu. Disiplin merupakan sikap dan perasaan patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang dianggap sebagai tanggung jawab. Disiplin dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuannya, karena dapat membantu seseorang untuk fokus dan berpegang pada rencana yang telah ditetapkan. Islam sangat mengedepankan sikap disiplin yang diartikan sebagai kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan. Disiplin dalam Islam juga berarti konsisten dan istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Sikap disiplin dapat diterapkan dalam berbagai urusan, terutama dalam ibadah, disiplin beribadah, diantaranya tanggung jawab, pelaksanaan ibadah, kepatuhan pada taat cara ibadah, dan ketepatan waktu ibadah. Faktor-faktor kurang disiplin. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri, seperti 1. Kebiasaan, 2. Perilaku, 3. Minat, 4. Nilai dan moral, 5. Kurang kesadaran dalam diri untuk mengimplementasikan karakter disiplin. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan dengan teman, lingkungan sekolah, pelajaran, dan tata tertib sekolah. Selain itu, beberapa hal yang dapat membuat seseorang sulit disiplin, yaitu tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak konsisten terhadap proses yang dilakukan, tidak menghargai waktu yang ada, prioritas dalam hidup, tidak mengubah kebiasaan buruk diri sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya disiplin dalam Islam, yaitu 1. Kurangnya kesadaran diri untuk mematuhi kewajiban agama dan aturan sekolah. 2. Tidak merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban agama. 3. Menentang atau menghindari pelaksanaan kegiatan yang dianggap sebagai beban atau tidak menyenangkan. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling terhadap siswa yang kurang disiplin adalah untuk meningkatkan kesadaran diri siswa dan membantu mereka mengatasi perilaku negatif. Misalnya seperti 1. Memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, 2. Memberikan motivasi, 3. Melaksanakan berbagai model layanan dan aktivitas pendukung bimbingan konseling, 4. Memfasilitasi pengembangan siswa secara optimal, 5. Mendorong pengembangan karakter siswa, 6. Mendorong disiplin yang selaras dengan tuntutan lingkungan dan pertumbuhan individu siswa, 7. Guru membimbing konseling juga dapat memberikan langkah-langkah khusus kepada siswa yang terlibat dalam perilaku negatif seperti membolos atau penghujatan.
Strategi bimbingan konseling. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam bimbingan konseling untuk mengatasi siswa yang kurang disiplin. 1. Memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, memberikan motivasi. Ketiga, memberikan konseling individual atau kelompok. Keempat, menerapkan teknik pemecahan masalah atau problem solving. Kelima, kolaborasi dengan guru, orang tua, dan ahli lainnya. Keenam, memberikan keteladanan kepada siswa. 7. Melaksanakan peraturan sekolah. 8. Memberikan nasihat dan peringatan kepada siswa yang melanggar. 9. Memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa yang melanggar. Pencegahan kurang disiplin. Untuk mencegah kurang disiplin pada siswa. 1. Memberikan contoh. Guru dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan. Kedua, membuat peraturan yang jelas. Peraturan yang dibuat harus jelas dan tegas, serta tidak memiliki makna ganda. Ketiga, bersikap konsisten. Guru harus bersikap konsisten dalam memberikan contoh dan pengetahuan kepada siswa tentang disiplin. Keempat, bersikap tegas. Tegas bukan berarti marah-marah atau menghakimi siswa. Kelima, bekerja sama dengan orang tua. Guru dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mendisiplinkan siswa. Keenam, menggunakan teknik modeling. Teknik ini membantu siswa memahami tindakan yang sesuai dengan aturan. Keenam, memberikan dukungan positif. Guru dapat memberikan dukungan positif kepada siswa. Ketujuh, memberikan reward. Guru dapat memberikan reward atas pencapaian siswa. Kedelapan, memberikan peringatan. Guru dapat memberikan peringatan kepada siswa yang melanggar. Dan terakhir, 9, rutin berkomunikasi. Guru dapat rutin berkomunikasi dengan siswa. Perilaku kurang disiplin sering terjadi di dunia pendidikan, baik oleh siswa maupun perangkat sekolah. Perilaku kurang disiplin siswa dapat berupa melanggar peraturan sekolah, melakukan perilaku menyimpang, disiplin belajar. Solusi untuk mengatasi kurang disiplin dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi. Untuk meningkatkan kedisiplinan, seseorang dapat menentukan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam waktu